Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakal bahas pertemuan ke-11 dari matkul matematika ekonomi mengenai penerapan diferensial fungsi majemuk. Yang kemarin aku kan jelasin yang fungsi sederhana tuh. Nah, sekarang aku bakal jelasin yang fungsi majemuk. Oh ya, kalian tahu di video sebelumnya aku belum jelasin diferensial itu apa sih? Diferensial itu artinya turunan ya guys. Berarti secara tidak langsung semua rumus itu diturunkan di penerapan diferensial ini, baik fungsi sederhana maupun fungsi majemuk. Nah, di fungsi majemuk ini ada yang pertama ada permintaan marginal, sama kayak yang fungsi sederhana kemarin. Jadi hubungan antar barang apakah saling melengkapi atau menggantikan. Itu di fungsi majemuk tuh pengertian permintaan marginal itu seperti itu. Jadi hubungan antara barang satu dengan yang lainnya itu apakah saling melengkapi atau malah saling menggantikan kayak gitu. Terus yang kedua ada elastisitas permintaan parsial. Kalau di fungsi sederhana itu tuh nggak ada guys. Jadi di elastisitas permintaan parsial itu hanya memperhitungkan tanda plus sama minus kayak gitu kalau kata Pak Mahfud tuh. Jadi kalau hasilnya plus itu saling menggantikan artinya. Jadi hubungan antara barang satu dengan yang lain itu tuh saling menggantikan jika hasilnya plus. Kalau minus itu tuh artinya komplementer atau saling melengkapi. Jadi hubungan antara satu barang dengan yang lainnya itu tuh saling melengkapi, bukan saling menggantikan kayak kalau hasilnya plus gitu. Kalau minus itu tuh juga dapat diartikan elastis karena dia dipengaruhi oleh harga itu sendiri, bukan dipengaruhi oleh harga-harga yang lain. Jadi dipengaruhi oleh harga asli itu sendiri gitu. Terus yang ketiga ada biaya produksi gabungan. Nah, poin-poin penting di biaya produksi gabungan itu yang aku pahami, yang pertama itu ada keuntungan itu fungsinya. Fungsinya itu maksudnya rumusnya ya guys. Pi sama dengan R min C. Kita ulangi lagi ya, karena Pak Mahfud suka mengulang-ulang materi. Terus yang kedua ada tambahan untuk satu produksi barang itu mempengaruhi biaya. Jadi misal kita memproduksi barang nih, awalnya 20. Terus gara-gara ada yang pesan lagi, akhirnya kita produksi satu lagi. Nah, produksi satu barang itu, tambahan satu barang itu tuh juga berpengaruh kepada biaya gitu. Meskipun cuma satu, tapi itu tetap mempengaruhi biaya kayak gitu. Terus yang keempat itu ada utilitas marginal parsial. Nah, utilitas marginal parsial itu tadi udah dijelasin di video sebelumnya. Kalau utilitas sendiri itu tuh artinya manfaat, kegunaan, ataupun bisa diartikan sebagai kepuasan. Nah, dampak maksimal totalnya dipengaruhi oleh jumlah konsumsi barang. Jadi di utilitas ini dampak maksimal totalnya itu dipengaruhi oleh jumlah konsumsi barang. Jumlah konsumsi barang tersebut gitu. Terus ada yang kelima ya berarti. Yang kelima itu ada keseimbangan konsumsi. Keseimbangan konsumsi. Nah, di keseimbangan konsumsi ini kita mencari kepuasan optimal. Setelah mencari kepuasan optimal ini kita memakai cara atau memakai fungsi Lagrange. Fungsi baru guys. Itu bisa dilihat di materinya Pak Mahfud, di PPT-nya ada. Terus yang terakhir itu ada produk marginal parsial. Nah, produk marginal parsial itu gimana sih maksudnya? Produk marginal parsial itu jumlah produksi barang itu dipengaruhi oleh masukannya. Maksudnya gimana? Jumlah produksi barang dipengaruhi oleh masukannya. Jadi kita misal di sebuah pabrik atau perusahaan itu tuh memproduksi barang, dia tuh memproduksi barang bukan asal-asalan memproduksi gitu, tapi misal nih perusahaanku memproduksi 20. Nah, kenapa dia produksi 20? Karena pasti ada sesuatu, pasti dipengaruhi oleh masukannya. Masukan dia bulan ini berapa gitu. Misal 10.000, makanya bulan ini dia memproduksinya cuma bisa 10 karena harga barangnya tiap pieces itu 1.000, sedangkan masukannya bulan ini 10.000. Jadi dia hanya bisa memproduksi jumlah barangnya itu hanya bisa 10 karena harga per piecesnya itu tuh 1.000, sedangkan dia dapat masukan di bulan itu tuh 1.000 gitu. Maka itu dinamakan produk marginal parsial. Nah, untuk rumusnya sendiri itu P itu
produk ya. Produk sama dengan F. F ini terdiri dari K sama L. K tadi kapital atau modal, kembali lagi ke materi-materi semester 1, kapital. Terus L ini tenaga kerja atau label kayak gitu. Jadi intinya fungsi Lagrange itu sama dengan, kita mengingat rumus lagi ya. Jadi ini memakai rumus seperti materi-materi sebelumnya. Fungsi Lagrange itu sama dengan fungsi asal ditambah fungsi kendala. Oke, aku rasa cukup sampai di situ pengertian aku, maksudnya penjelasan aku mengenai penerapan diferensial fungsi majemuk, bukan fungsi sederhana. Aku kira cukup sampai di situ aja ya guys. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya bisa ditanyakan kepada Pak Mahfud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kamu gimana ngejelasinnya?